Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sinta Lestari dengan NIM L0112110003. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang ekologi populasi pada ikan swanggi atau Priacanthus taenus. Ikan swanggi atau Priacanthus taenus memiliki potensi besar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan. Ikan swanggi merupakan salah satu jenis ikan yang cukup banyak dikonsumsi karena harganya yang tidak terlalu mahal. Ikan swanggi ini merupakan salah satu jenis ikan demersal dan biasanya terdapat di daerah karang atau terumbu karang dengan karakteristik khusus yang berwarna merah muda, memiliki mata besar dan pada sirip perutnya terdapat bintik berwarna kehitam-hitaman. Daur hidup ikan swanggi. Mereka melewati beberapa tahap dalam daur hidup mereka, seperti yang pertama ini telur. Daur hidup dimulai dengan bertelur. Induk betina akan meletakkan telur-telur ini di dalam air, biasanya di dekat vegetasi air. Kemudian berubah menjadi larva. Setelah menetas dari telur, ikan swanggi ini berada dalam bentuk larva. Mereka itu sangat kecil dan rentan selama tahap ini. Yang ketiga, ikan muda atau masa remaja. Seiring berjalannya waktu, larva ini akan tumbuh menjadi remaja. Mereka akan terus tumbuh dan berkembang hingga mencapai ukuran dewasa. Kemudian berubah menjadi ikan dewasa. Ikan dewasa ini memiliki penampilan yang khas dengan sisik mengkilap dan tubuh panjang. Mereka dapat hidup di berbagai lingkungan air, baik di sungai, danau, ataupun akuarium. Jadi penting untuk diingat bahwa ikan swanggi ini adalah ikan yang dilindungi di beberapa negara karena popularitas mereka dalam perdagangan hewan peliharaan. Sebagai pemilik ikan swanggi, penting untuk mematuhi undang-undang dan regulasi yang berlaku terkait kepemilikan dan perdagangan ikan ini. Habitat ikan swanggi. Ikan swanggi ini umumnya hidup di perairan pantai, di antara bebatuan karang, dan terkadang di area yang lebih terbuka pada kedalaman 20-200 meter atau lebih dalam. Distribusi ikan ini meliputi wilayah pesisir utara Samudra Hindia dari Teluk Persia bagian timur dan wilayah Pasifik Barat dari Australia bagian utara dan Pulau Solomon bagian utara sampai Provinsi Taiwan di Cina. Kemudian, migrasi ikan swanggi. Ikan swanggi ini biasanya akan bermigrasi untuk tujuan pemijahan dan akan kembali ke daerah penangkapan setelah memijah. Banyaknya ikan betina yang ditemukan di daerah penangkapan pada waktu pengamatan dapat diduga karena ikan jantan sedang berupaya menuju feeding ground untuk mencari makan. Ikan swanggi relatif aktif mencari makanan sehingga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan makanan lebih banyak dan sangat besar. Selanjutnya adalah rekrutmen pada ikan swanggi. Rekrutmen pada ikan swanggi ini ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada musim hujan, air danau akan naik dan ikan swanggi merasakan perubahan ini. Mereka mempersiapkan diri untuk memulai proses reproduksi. Yang kedua adalah tahap pemijahan. Biasanya terjadi di dekat bibir danau yang dangkal atau daerah vegetasi. Betina melepaskan telur dan jantan melepaskan sperma untuk membuahi telur-telur tersebut. Yang ketiga adalah tahap pembuahan, di mana telur di sini dilepaskan oleh betina, kemudian akan dibiarkan di danau, kemudian sperma yang dilepaskan oleh jantan akan membuahi telur-telur tersebut. Yang keempat adalah tahap perkembangan, di mana telur-telur yang telah dibuahi tadi akan berkembang menjadi larva, sehingga larva ini kemudian akan tumbuh menjadi ikan muda atau ikan remaja. Yang kelima adalah tahap rekrutmen. Proses rekrutmen ini mengacu pada ikan muda yang bertahan dan tumbuh hingga mencapai ukuran yang cukup untuk menjadi bagian dari populasi ikan swanggi dewasa. Mortalitas ikan swanggi.
Mortalitas pada ikan swangi ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam dan yang kedua adalah faktor dari antropogenik. Beberapa faktor dari faktor alam yaitu pertama adalah perubahan lingkungan, di mana perubahan lingkungan ini mencakup perubahan dari kualitas air, suhu air atau pH air. Yang kedua adalah infeksi dan penyakit, di mana infeksi yang mengancam pertumbuhan pertumbuhan oleh ikan swangi. Yang ketiga adalah nutrisi yang tidak cukup. Nutrisi yang tidak cukup ini apabila makanan tidak terpenuhi dengan baik, maka akan memperlambat pertumbuhan dari ikan swangi. Yang keempat adalah predator. Predator atau pemangsa ini merupakan ancaman dari ikan swangi. Yang kelima adalah kawin silang. Ikan swangi yang melakukan kawin silang akan menghasilkan anakan yang imunnya itu lemah. Yang kedua adalah faktor antropogenik. Beberapa contoh dari faktor antropogenik diantaranya yaitu pemeliharaan yang buruk, yang tidak terawat, dan yang kedua itu toksik lingkungan, di mana maksudnya tercemar atau dimasuki oleh limbah-limbah. Yang ketiga adalah overfishing. Overfishing ini adalah pengambilan tanpa dibatasi sehingga akan menyebabkan ikan swangi habis atau punah. Sekian dari pemaparan PPT saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.